Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang strategi nasional. Anggota kami ada Afif Yazidullah, Regi, Jumhadi, Michael, Muhammad Ridho Wajdi, dan Muhammad Rizky Putra. Perluasan bisnis hingga mancanegara merupakan suatu tindakan yang diperlukan untuk menaikkan keuntungan perusahaan. Namun, bisnis internasional tidak bisa dilakukan secara sembarang atau disamaratakan. Setiap negara memiliki perbedaan, baik dari budaya, hukum, dan kondisi sosialnya. Perbedaan-perbedaan tersebut membuat berjalannya bisnis internasional memerlukan sebuah strategi. Strategi ini nantinya akan dipakai oleh manajer agar dapat menyesuaikan pasar dan target pasar dapat dicapai secara efektif. Baik, sebelumnya, apakah manajemen strategis internasional itu? Manajemen strategis internasional adalah manajemen yang komprehensif dan terus berlangsung yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang membuat perusahaan mampu bersaing secara efektif di dunia internasional. Proses pengembangan strategi internasional tentu disebut dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis biasanya menjadi tanggung jawab eksekutif di tingkat atas di kantor pusat perusahaan. Ada 3 sumber daya keunggulan bersaing yang harus dimiliki perusahaan internasional. Yang pertama, efisien global. Perusahaan internasional dapat meningkatkan efisiensi melalui berbagai sarana yang tidak dimiliki perusahaan domestik. Dengan menempatkan fasilitas di seluruh dunia yang biaya produksi dan distribusinya paling rendah, diperoleh efisiensi lokasi atau lokasi terbaik yang dapat meningkatkan mutu pelayanan perusahaan yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua, fleksibilitas multinasional. Perusahaan mampu merespon berbagai lingkungan yang terus berubah merupakan tantangan yang dihadapi bisnis internasional. Namun, tidak seperti perusahaan domestik yang beroperasi dan merespon perubahan dalam konteks satu lingkungan domestik. Perusahaan internasional dapat merespon perubahan di suatu negara dengan menerapkan perubahan di negara lain. 3. Pembelajaran seluruh dunia. Beragamnya lingkungan operasi perusahaan multinasional juga memberi kontribusi bagi pembelajaran organisasi. Perbedaan di antara lingkungan operasi tersebut menyebabkan operasi perusahaan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Apabila perusahaan dapat belajar dari perbedaan ini dan mentransfer pembelajaran ini ke operasinya di negara-negara, maka perusahaan menjadi unggul dibandingkan dengan pesaing. Efisiensi global dapat dicapai dengan lebih mudah jika suatu perusahaan diberi tanggung jawab global untuk mengerjakan tugas yang ada. Fleksibilitas multinasional meningkat ketika perusahaan mendelegasikan tanggung jawab ke manajer lokal di anak perusahaan. Saat manajer lokal diberi kekuasaan, manajer lokal dapat menyesuaikan produk dengan kebutuhan di lokasinya seperti penyesuaian SDM, teknik pemasaran, dan praktik bisnis. Di lain sisi, peningkatan fleksibilitas ini memiliki efek mengurangi kemampuan perusahaan untuk efisiensi global di bidang seperti produksi, R&D, dan pemasaran. Apabila terlalu mengejar efisiensi global atau fleksibilitas multinasional, perusahaan akan kesulitan mencapai pengetahuan global, memusatkan kekuasaan di satu unit dalam perusahaan untuk mencapai efisiensi global akan menyebabkan perusahaan mengabaikan pelajaran dan informasi yang diperoleh unit-unit lain dalam perusahaan itu. Perusahaan yang ingin meningkatkan pengetahuan global harus menggunakan struktur organisasi yang mampu meningkatkan transfer pengetahuan di antara anak perusahaan dan kantor pusat. Perusahaan juga menciptakan struktur insentif yang memotivasi para manajer di kantor pusat dan di anak perusahaan untuk memperoleh, menyebarkan, dan bertindak berdasarkan kesempatan dalam pengetahuan global. Perusahaan internasional harus memiliki sumber daya keunggulan bersaing. Selain itu, perusahaan internasional harus memiliki 4 alternatif strategis. Yang pertama, itu ada strategi peniruan negara asal. Yang dimana strategi peniruan negara asal ini, perusahaan menggunakan kompetensi inti atau keunggulan khusus perusahaan yang dikembangkan di negara asalnya untuk bersaing di pasar luar negeri. Yang kedua, ada strategi multidomestik. Nah, perusahaan multidomestik ini memandang dirinya sebagai kumpulan anak perusahaan yang beroperasi secara mandiri, yang setiap anak perusahaan berfokus pada satu pasar domestik khusus. Yang ketiga, ada strategi global. Perusahaan yang memandang dunia sebagai pasar tunggal dan tujuan utamanya adalah menciptakan barang dan jasa yang memiliki standar tinggi.
Dan yang keempat, ada strategi transnasional, yang dimana perusahaan ini berusaha mengombinasikan keuntungan dari efisiensi skala global seperti yang ingin dicapai oleh perusahaan global dengan keuntungan dan keunggulan dari tanggapan atas keadaan lokal yang menjadi tujuan perusahaan multidomestik. Kemudian, selain itu, perusahaan internasional harus memiliki komponen-komponen strategi internasional. Yang pertama ada kompetensi unik, berupa teknologi maju, jaringan distribusi yang efisien, praktik organisasional yang hebat, atau merek terkenal. Kepemilikan atas satu kompetensi unik oleh perusahaan dipandang oleh banyak ahli sebagai syarat penting bagi perusahaan supaya dapat bersaing dengan sukses di pasar luar negeri. Yang kedua, ada lingkup operasi. Sebagai wilayah geografis seperti negara, wilayah dalam negara, dan sekelompok negara, lingkup juga dapat berfokus pada pasar atau produk dalam satu atau lebih wilayah, seperti pasar untuk produk berkualitas tinggi, pasar berbiaya rendah, atau pasar khusus lainnya. Yang ketiga ada penggunaan sumber daya yang dapat ditentukan menurut lini produk, lini geografis, atau keduanya. Yang keempat ada sinergi, yang berarti menciptakan situasi tertentu yang secara keseluruhan adalah lebih baik dibandingkan dengan kumpulan dari beberapa bagian. Baik, selanjutnya di sini saya Regi akan menjelaskan terkait materi yaitu menyusun strategi internasional. Nah, di sini menurut Griffin dan Pustai tahun 2006, dia beranggapan perusahaan biasanya melaksanakan manajemen strategis internasional dalam 2 tahap. Nah, yang pertama itu perumusan strategi dan yang kedua itu implementasi strategi. Nah, di dalam perumusan strategi, perusahaan menetapkan sasarannya dan rencana strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, sedangkan dalam implementasi strategi, perusahaan menyusun taktik untuk mencapai strategi yang sudah dirumuskan. Nah, itu tadi menurut Griffin dan Pustai. Selanjutnya di sini menurut Griffin dan Pustai ya, terkait langkah-langkah menyusun strategi. Di sini yang dikemukakan ada 5, yaitu yang pertama menyusun pernyataan misi, yang kedua itu melakukan analisis SWOT, yang ketiga itu menyusun sasaran strategis, yang keempat itu menyusun sasaran dan rencana taktis, yang kelima itu menyusun kerangka kerja pengendalian. Nah, pada poin pertama di mana langkah pernyataan misi ini dalam menyusun strategi kita harus memiliki misi apa yang akan kita capai. Nah, selanjutnya itu ada analisis SWOT, SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunities itu peluang, dan threat itu ancaman, dimana kita harus menganalisis di dalam menyusun strategi. Selanjutnya di sini sasaran strategis. Sasaran strategis sangat penting pada poin ketiga untuk menyusun strategi. Selanjutnya poin 4 itu sasaran dan rencana taktis. Nah, di dalam menyusun strategi, di mana rencana taktis itu harus ada karena di dalam menyusun strategi taktis, rencana taktis tersebut sangat penting. Yang kelima itu menyusun kerangka kerja pengendalian. Mungkin itu dari saya terkait pemaparan menyusun strategi internasional. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Jumhadi akan menjelaskan mengenai level-level strategi pemasaran. Menurut Griffin dan Pustai 2006, level-level strategi internasional dibagi menjadi 3, yaitu korporat, bisnis, dan fungsional. Kita bahas yang pertama, yaitu strategi korporat atau corporate strategy. Strategi korporat berusaha menjelaskan wilayah bisnis yang ingin dimasuki perusahaan. Ada 3 strategi korporat, yaitu yang pertama, strategi bisnis tunggal atau single business strategy, menghendaki agar perusahaan hanya mengandalkan satu bisnis, produk, atau jasa untuk memperoleh seluruh pendapatannya. Yang kedua,
strategi diversifikasi berhubungan atau related diversification menghendaki perusahaan beroperasi di beberapa bisnis, industri, dan pasar berbeda, namun secara fundamental masih saling berhubungan. Dan yang ketiga adalah strategi diversifikasi yang tidak berhubungan atau unrelated diversification strategy. Perusahaan beroperasi di beberapa industri dan pasar yang tidak berhubungan. Selanjutnya adalah strategi bisnis. Strategi bisnis berfokus pada bisnis khusus, anak perusahaan atau unit koperasi khusus dalam perusahaan. Strategi bisnis berusaha menjawab pertanyaan, bagaimana seharusnya kita bersaing di setiap pasar yang kita masuki? Untuk itu, menurut Porter 1997, ada 3 bentuk strategi, yaitu diferensiasi atau differentiation, keunggulan atau kepemimpinan biaya penuh atau cost leadership, dan fokus. Menurut Porter, tahun 1997 ada 3 bentuk strategi, yaitu diferensiasi atau differentiation, keunggulan atau kepemimpinan biaya penuh atau cost leadership, dan fokus. Yang pertama itu ada diferensiasi, yaitu perusahaan menciptakan produk atau jasa yang baru yang dirasakan oleh keseluruhan industri sebagai hal yang unik. Bentuk diferensiasi antara lain citra rancangan atau merek, teknologi, pelayanan pelanggan, dan distribusi. Yang kedua adalah keunggulan atau kepemimpinan biaya penuh. Perusahaan berfokus pada pencapaian prosedur operasi yang sangat efisien, sehingga biayanya lebih rendah dibandingkan dengan biaya para pesaingnya. Tindakan ini memungkinkan perusahaan menjual barang atau jasa dengan harga lebih murah. Yang ketiga itu adalah fokus. Perusahaan membuat target atau tipe produk tertentu untuk kelompok pelanggan atau wilayah tertentu. Jika strategi diferensiasi dan kepemimpinan biaya menyeluruh ditujukan untuk mencapai sasaran di keseluruhan industri, maka strategi fokus dibangun untuk melayani target tertentu secara baik. Yang ketiga itu ada strategi fungsional. Strategi fungsional adalah strategi yang disusun secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Area fungsional meliputi departemen-departemen yang berada di unit bisnis seperti pemasaran, produksi, keuangan, IT, R&D, Research and Development, dan SDM sumber daya manusia. Strategi fungsional ini dihasilkan dan dievaluasi oleh kepala departemen, dan setiap individu dapat membantu memastikan bahwa departemen menjalankan elemen strategis yang telah ditetapkan guna mendukung strategi di tingkat unit bisnis maupun di tingkat korporasi. Sekian. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya saya akan memaparkan studi kasus PT Angkasa Pura I. PT Angkasa Pura I sebuah badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan bandar udara di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 15 November 1962 dan sebelumnya bernama PN Angkasa Pura Kemayoran, PN Angkasa Pura, dan Perum Angkasa Pura. PT Angkasa Pura I mengelola 15 bandara utama di Indonesia, terutama di wilayah tengah dan timur, serta memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang hotel, properti, logistik, dan manajemen fasilitas. PT Angkasa Pura I memiliki status sebagai perseroan terbatas atau PT, yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh negara Republik Indonesia. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jakarta dan memiliki beberapa anak perusahaan. PT Angkasa Pura I mengalami penurunan sebanyak 19%. Pada Januari sampai Juli 2019, seluruh bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I mengalami penurunan pergerakan penumpang yang rata-ratanya itu sebesar 19%. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura I, yang mana penurunan lalu lintas penumpang paling tinggi itu di Bandara Sumarno Solo hingga 40%, dan Bandara Yogyakarta turun 12%, dan penurunan lalu lintas penumpang terjadi karena dampak kenaikan tarif udara dan pembukaan jalur darat Jakarta-Surabaya melalui jalan tol. Direktur mengatakan bahwa masyarakat mulai menghemat biaya perjalanan dan memilih angkutan yang biayanya lebih hemat. Penurunan juga terjadi pada
pergerakan kargo di 14 bandara kelolaan Angkasa Pura I. Dan hingga Januari sampai bulan Juli 2019 pergerakan kargo turun 5% dari 251.753.942 kilo menjadi 239.803.364 kilo. Berdasarkan data tersebut PT Angkasa Pura I akan meningkatkan pendapatan non-aeronautika karena naik 9% dibandingkan tahun lalu. Dan pengembangan bisnis non-aeronautika seperti pengembangan wisata belanja di bandara dengan mengusung konsep Eat, Shop, and Fly. Juga pihak Angkasa Pura I itu menambahkan hotel di bandara menjadi salah satu strateginya. Bandara udara yang dimulai dengan konsep tersebut adalah yang pertama Banjarmasin, disusul oleh Yogyakarta dan Balikpapan, yang mana bisnis tersebut akan dilakukan anak usaha dengan merek sendiri tentunya. Yang diharapkan dengan pendapatan sisi non-aeronautika bisa mengompensasi pengurangan pendapatan aero yang turun pada bulan Januari sampai Juli 2019. Sehingga laba hingga sejak Januari sampai Juli sekitar 800 miliar dapat naik menjadi sekitar 2 triliun di akhir tahun. Direktur Pelayanan Pemasaran PT Angkasa Pura I, Devi Suraji mengatakan Angkasa Pura I sedang meningkatkan pelayanan bandara untuk mendongkrak pendapatan. Program non-aeronautika akan mendorong konsumen lebih banyak menghabiskan uangnya di bandara. Setidaknya mereka bisa di bandara hingga 3 jam, kata Direktur Pemasarannya. PT Angkasa Pura I sedang mengajukan akreditasi Airport Council Internasional untuk 4 bandara kelolaannya. Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Adi Sucipto, Bandara Frans Kaisipo Biak, dan Bandara Syamsuddin Nor Banjarmasin. 10 bandara lainnya sudah menerima akreditasi ACI berskala internasional level 1. Perusahaan juga bekerja sama dengan Bandara Incheon untuk mengelola Bandara Jeddah dan Kuwait, yang tentunya nantinya untuk meningkatkan pendapatan dari PT Angkasa Pura I tersebut.